Dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, kita memasuki bab fi birril walidain. Di antara amalan yang akan melembutkan hati kita, membersihkan jiwa kita, di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita yang hadir di majelis ini semuanya berasal dari rahim seorang ibu. 9 bulan lamanya kita berada di rahim ibu kita. Kita dilahirkan oleh seorang ibu yang antara hidup dan mati. Darah menghambur, keringat bercucuran. Dirawatnya kita, dipeliharanya kita dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Hingga kemudian kita sekarang sudah menjadi orang yang bahagia. Maka salah satu di antara kewajiban kita di antaranya adalah birrul walidain. Nah, seperti apa keutamaan birrul walidain? Maka akan dapatkan dari beberapa hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Yang jelas Bapak Ibu rahimakumullah bahwa kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan serta cinta kedua orang tua untuk anaknya itu tidak akan pernah terbalas. Bagaikan matahari yang menyinari bumi ini. Suatu ketika ada seorang sahabat. Punggungnya itu kasap kulitnya Bapak Ibu. Rasul bertanya, sahabat, kenapa punggungmu begitu kasap? Sahabat itu menjawab, Rasul, saya punya orang tua, seorang ibu, yang ibunya ini lumpuh, sehingga kemanapun seorang ibu ini pergi, itu harus digendong, bertahun-tahun lamanya, hingga menyebabkan kulitku ini begitu kasyaf. Dan dia berkata, Rasul, kira-kira apa yang aku lakukan ini Allah ridho enggak kepadaku? Karena ada sebuah hadis, ridhollah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Apa kata Rasulullah? Allah ridho kepadamu, tapi jasa orang tuamu itu tidak akan pernah terbalas. Tidak akan pernah tergantikan, Bapak Ibu. Kemudian sahabat ini berkata, Rasul, terus kalau seandainya nih orang tuaku, ibuku sudah meninggal dunia, apa yang harus aku lakukan sebagai bentuk cinta dan baktiku kepada orang tua? Ini luar biasa Bapak Ibu. Seorang sahabat ini sudah berbakti sedemikian hebat, itu masih merasa kurang saja gitu. Sampai ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, dia tetap ingin berbakti. Walaupun ini juga tidak akan pernah bisa menggantikan gitu. Akhirnya kata Rasulullah, kalau kedua orang tuamu sudah meninggal dunia dan engkau ingin berbakti, ingin membalas jasa kedua orang tuamu, satu, tunaikanlah cita-cita kebaikan orang tuamu yang belum terlaksana. Jadi kalau orang tua kita pernah dulu ketika hidup, misalkan terlontar dari lisannya, nah, pingin mak ini naik haji, misalkan gitu, pingin umrah, pingin
tawaf sekitar Baitullah, pingin berdoa di Raudhah. Tapi sepertinya ini cuma hanya keinginan saja. Usia sudah tua, biaya juga sepertinya mustahil bisa berangkat. Pernah terucap seperti itu misalnya. Maka kita ketika sudah diberikan oleh Allah keberlimpahan, kecukupan, maka salah satu bukti birrul walidain kita apa? Menunaikan keinginan dan harapannya. Gitu Bapak Ibu. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, maka mengalirlah untuk kedua orang tua kita dari kebaikan kita. Itulah yang disebut waladun soleh. Kebaikan seorang anak, apalagi harapan keinginan orang tua yang dulu diinginkannya dilakukan oleh anaknya. Itu yang pertama. Syaratnya apa Bapak Ibu? Keinginan yang diinginkan oleh orang tua itu memang betul-betul merupakan amal soleh. Di kampung, di masyarakat, misalkan orang tua pernah berkata, ini di kampung ini kayaknya sepi, orang berangkat menunaikan sholat masjid, sholat Jumat jauh. Kayaknya kalau seandainya di kampung ini ada masjid, ini akan memberikan banyak manfaat. Ini emak punya sebidang tanah, nanti kalau seandainya ada rezeki, bangunkan masjid ini. Kan bisa gitu ya Pak? Meninggal dunia. Dulu orang tua kita pernah bercita-cita, pingin di tempat ini ada masjid. Dibangunkan masjid. Itu berarti birrul walidain. Tapi kalau seandainya orang tua kita pernah bicara dulu di kampung ini sepi, nggak ada keramaian. Sepertinya kalau seandainya di kampung ini dibangun diskotik rame katanya gitu kan. Dibikin karaoke rame kayaknya. Makmur ini gitu kan. Nah itu mah nggak usah Bapak Ibu. Nggak usah. Tunaikan cita-cita kebaikannya. Itu kata Nabi begitu Pak. Yang kedua Bapak Ibu, lanjutkan kebiasaan positif, kebiasaan amalan soleh yang sudah biasa dilakukan oleh kedua orang tua kita di saat beliau masih hidup. Misal Bapak Ibu, orang tua kita kebetulan lagi hidup itu rajin baca Quran, rajin sodako, rajin silaturahim, rajin berinfak, rajin sholat sunat. Kita tahu sekarang sudah meninggal dunia. Nah anak yang soleh adalah mereka yang melanjutkan tradisi kebiasaan amal soleh yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua. Yang ketiga, kata Nabi, silaturahimi, datangi teman-teman kedua orang tua kita yang dulu ketika masih hidup teman akrabnya gitu kan, teman dekatnya yang masih hidup, apa? Kita datangi, kita silaturahimi. Kenapa? Kebetulan dia itu adalah sahabat-sahabatnya, menyambungkan tali silaturahim. Nanti cerita itu orang tua yang kita silaturahim dulu, mak ingat itu kan, dulu orang tuamu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan cerita begitu ya, mirip seperti kamu kan, itu silaturahim. Nah itu diantaranya Bapak Ibu. Tapi itu juga tidak akan pernah bisa membalas kata Nabi. Tidak akan pernah bisa membalas. Paling tidak Bapak Ibu,
ketika seorang belum bisa membahagiakan kedua orang tua secara materi, maka janganlah pernah menyakiti kedua orang tua kita dengan kata-kata. Wala tanharhuma dalam Al-Qur'an, wa qul lahuma. Wala tanharhuma, wala tanhar ya. Huma. Wala taqul lahuma apa? Uff gitu dalam Al-Qur'an itu kan. Jangan sampai menyakiti, karena tidak ada sesuatu yang menyinggung perasaan menyakiti kedua orang tua kita selain kata-kata. Melahirkan tidak sakit bagi kedua orang tua kita. Yang lebih sakit ketika menyaksikan anaknya sudah dewasa, sudah mapan, tapi kemudian dia mengeluarkan kata-kata, kalimat membentak. Nauzubillahi min dzalik. Wala tanharhuma wala taqul lahuma. Ya, Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan kaji beberapa kutipan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini tentang keutamaan birrul walidain. Satu, Bapak Ibu. Akhraja Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Lihat Bapak Ibu, saya sering menyampaikan kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah itu selalu apa Pak? Amal soleh yang dicintai oleh Allah, yang bisa menghantarkan seseorang untuk mendapatkan surganya. Cuma itu, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Qala, Rasulullah menjawab, satu, as-sholatu li waqtiha, salat pada waktunya. Ternyata yang pertama itu salat Pak ya. Jangan tinggalkan salat. Sesibuk apapun kita, selama akal kita masih sadar, salat itu gak boleh ditinggalkan. Selama masih sadar, kecuali kalau sudah koma, sudah di ICU, sudah gak sadarkan sendiri, sudah gak ada kewajiban. Selama dia sadar, sakit tapi masih ingat, sholat. Karena sholat itu ibarat kepala dalam badan kita, yang nanti menentukan, membedakan seorang itu muslim atau tidak, husnul khotimah atau tidak, dilihat dari sholatnya. Tingkatan minimal orang husnul khotimah itu paling tidak ketika mati dia masih dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan sholat itu menjadi benteng terakhirnya Bapak Ibu. Kata Nabi, sholat yang 5 waktu. Kultu, kemudian aku berkata lagi, summa ayyun. Terus apa lagi Rasulullah selain sholat? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain. Ternyata birrul walidain itu diletakkan setelah sholat fardu Bapak Ibu. Ya. Termasuk nasihat Luqman juga dalam Al-Quran, mewasiatkan kepada anaknya, pertama sholat, setelah sholat apa? Birrul walidain. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Setelah itu nasihatnya apa? Wa bil walidaini ihsan. Betapa mulianya amalan birrul walidain itu diletakkan setelah sholat fardu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ingat, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Rizki kita juga itu ada hubungannya dengan birrul walidain. Kalau kita ingin mendapatkan rizki seperti rizkinya raja, maka perlakukanlah orang tua seperti raja. Minta doa, cium kedua tangannya. Kalau seandainya ada khilaf, kita minta, kita nangis, karena ada hubungannya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah. Berapa hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali.
Sekali kita menyakiti kedua orang tua, maka ingat, hati-hati kata-kata kedua orang tua kita. Dikabulkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Dulu dia zaman Bani Israel kan ada seorang yang bernama Jurez. Pernah dengar Bapak Ibu kisah Jurez? Jurez itu ahli ibadah Bapak Ibu, tukang ibadah. Bahkan saking dia menjadi orang yang sangat memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, rajin ibadah, dia membuat sebuah tempat khusus. Tempat khusus buat ibadah, buat menyepi, buat menyendiri. Kerjaan sholat saja. Suatu ketika ibunya manggil, Jurez, dia lagi sholat Pak, mau sholat. Kata Jurez dalam hatinya, ibuku manggil, ini mau sholat nih. Lagi khusyuk mau sholat. Dia nggak menyahutnya Bapak Ibu. Akhirnya dia sholat saja. Dalam hatinya ini sholat lebih penting. Cuma manggil mau ngapain sih, nanti saja lah gitu Bapak Ibu. Udah sholat selesai, panggil lagi, Jurez, gak nyahut juga Bapak Ibu. Sampai 3 kali gak nyahut. Keluar kalimat dari seorang ibu, Allahumma ya Allah, la tumituhu Jurez, janganlah engkau matikan Jurez nanti, jangan engkau wafatkan Jurez sebelum dia bertemu dengan seorang wanita pelacur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kata-kata seorang tua itu didengar, mustajab. Jangan sampai orang tua kita itu mengeluarkan kalimat yang itu merugikan kita. Jangan memancing orang tua itu mengeluarkan kalimat negatif yang ditujukan buat kita. Karena itu didengar oleh Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadilah suatu kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba di tempat di mana Jurez berada, ada sebuah kejadian yang ini menghebohkan, yang membuat Jurez malu Bapak Ibu. Kenapa? Ada seorang wanita yang mengaku-ngaku hamil dan gak jelas siapa yang menghamilinya. Dan ketika ditanya, dia ngaku bahwa yang menghamilinya itu Jurez. Heboh Bapak Ibu. Selama ini yang diketahui oleh masyarakat, Jurez itu ahli ibadah, orang soleh, punya tempat khusus buat beribadah kepada Allah. Hingga kemudian dipanggillah Jurez ini, diadili, ditanya, ternyata engkau sholat ini ternyata cuma pencitraan saja. Apa yang terjadi? Ternyata kamu ini bukan seorang yang ahli ibadah. Ini ada seorang wanita nih, hamil. Dan kata si wanita ini, kamu yang menghamilinya. Gitu. Gimana? Kaget itu Jurez. Ini enggak ada apa-apa. Langsung Jurez dituduh menghamilinya. Kaget itu, dari mana ceritanya? Kenal saja enggak, bertemu saja enggak pernah. Tiba-tiba dia ngaku. Kata Jurez, mana buktinya? Mana saksinya? Si wanita mengatakan, ini perut sudah mulai membesar. Tapi adakah bukti yang lain yang pernah melihatnya? Karena harus ada bukti. Kalau mengaku, menuduh, bisa saja siapapun bisa dituduh. Akhirnya karena tidak ada bukti, Jurez berkata, begini, tunggu sampai kelahiran anak ini. Nanti kalau seandainya sang bayi sudah lahir, kita bicara lagi di majelis ini. Akhirnya disetujui Bapak Ibu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata lahirlah bayi dari perut si wanita itu. Dan kemudian terjadilah pengadilan yang kedua.
Kata Jurayj, untuk membuktikan, memastikan siapa sebenarnya yang menghamili si wanita ini dan anak siapa bayi ini, dipeganglah oleh Jurayj perut si bayi ini, pusarnya, dan kemudian ditanya, man abuka, siapa bapak kamu, kan itu kan. Itu dilalahnya Bapak Allah, si bayi bisa ngomong itu. Apa jawabannya? Abi ra'iyal ghanam. Bapakku adalah seorang tukang penggembala kambing. Aneh, dalam sejarah kita mendengar kisah seorang bayi bisa ngomong itu cuma 2 kasus ini Bapak Ibu. Satu kisah Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa ya. Ketika Nabi Isa, betul. Nabi Isa ngomong lagi, jangan bagi maksaba bayi bisa ngomong. Yang kedua kisah Jurayj, bayi di zaman Jurayj. Maka legalah Jurayj Bapak. Akhirnya pengadilan minta maaf, masyarakat minta maaf. Oh, ternyata Jurayj itu aman. Dia cuma dituduh saja. Bapak sesungguhnya itu bukan dia. Di situ ada tukang penggembala kambing di masyarakat itu, dia tuh yang menghamili. Tapi Jurayj akhirnya merenung. Bukan masalah itunya, tapi malunya ini, gitu kan. Karena sebelumnya masyarakat semua menuduh. Ini ternyata pencitraan saja. Sampai tempat ibadahnya yang dia jadikan untuk bermunajat itu rata dihancurkan oleh masyarakat, ngamuk ya kan itu kan. Tapi ada yang diambil pelajaran oleh Jurayj. Apa ya kira-kira? Akhirnya doa ingat, oh dulu ibu saya mengatakan jangan wafatkan engkau ya Allah sebelum aku dipermalukan oleh seorang wanita pelacur itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau orang tua itu mengucapkan sesuatu untuk anaknya. Dan seingat saya yang namanya orang tua itu sebandel-bandelnya, sejahat-jahatnya anak itu tetap dia itu mendoakan yang baik-baik saja, betul Bapak Ibu. Tapi bukan suatu mustahil ketika kesabaran orang tua itu hilang Bapak Ibu. Maka kalimat cacian, laknat dari orang tua, ketika orang tua sudah melaknat, Allah tidak akan pernah memberikan keridhaan kepada seorang anak. Hati-hati. Kalaupun kita belum bisa membahagiakan secara materi, minimal kita bahagiakan kedua orang tua kita dengan kata-kata. Ya. Kalau Nabi mengatakan rugi. Orang yang ketika masih bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi dia sia-siakan. Ini banyak Bapak Ibu di zaman sekarang ini, zaman modern ini. Orang-orang yang sudah mapan, sukses, gelarnya panjang. Tapi ketika menyaksikan kedua orang tuanya masih rentang, dia sia-siakan kedua orang tuanya, malu memiliki orang tua yang sudah tua renta di rumah. Akhirnya apa? Dititipkan di pantai jompo. Padahal dulu ketika kita masih bayi dirawatnya, merepotkannya, nggak pernah orang tua kita mengeluh. Sekarang orang tua kita sudah sepuh, kadang-kadang memang kita nggak sabar Bapak Ibu. Kalau hati kita nggak bersih. Kenapa? Biasanya kalau orang tua itu semakin tua, itu sifat-sifatnya kembali seperti anak-anak. Betul Pak? Dalam surat Yasin disebutkan apa? Kullama nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Sifatnya sama. Sifat fisiknya dulu ketika berjalan, ketika bayi kita tertatih-tatih. Lihat, orang tua kita sudah usia 70, 80, ya kan? Mirip seperti bayi. Mungkin dulu kita juga sama ketika kecil dirawat orang-orang tua. Buang air kecil di mana saja. Kadang-kadang buang air besar juga.
yang membuat kita mungkin marah, kesal. Tapi ingatlah dulu ketika kita dirawat ketika bayi oleh kedua orang tua kita. Bapak Ibu, sekarang kita sudah dewasa. Ya. Sifat-sifatnya kembali. Yang kadang-kadang kalau kita nggak sabar, nggak ingat akan jasa mereka, keluar kata-kata kalimat yang itu isinya adalah ketidakpuasan, ikhlasan kita menerima orang tua kita. Muliakan, rawat, sebagaimana dulu ketika orang tua merawat kita. Ya. Sumakola birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sumakola al jihadu fi sabilillah, salat, berbakti kepada orang tua, jihad. Jihad saja diletakkan setelah birrul walidain, Bapak Ibu, setelah berbakti kepada orang tua. Begitu juga dalam hadis yang lain, la yazzi waladun walidahu, tidak akan pernah bisa membalas seorang anak untuk kedua orang tuanya. Lihat, tidak akan pernah bisa membalas, tidak akan terbalaskan jasa kebaikan kedua orang tua kita, illa, melainkan an yajidahu mamlukan, ketika seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya sebagai budak, fayastarihi, kemudian anaknya membelinya, fayatikohu, kemudian membebaskannya. Dan ini suatu yang mustahil. Kalau orang tuanya budak, anaknya juga pasti budak. Betul Bapak Ibu? Kalau orang tuanya budak dulu di zaman jahiliyah, ya, karena sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kalau orang tuanya budak, ya anaknya juga budak. Gak mungkin seorang anak yang budak membebaskan orang tuanya yang harus dibeli. Orang dia saja dijual belikan anaknya, mana mungkin dia membeli orang tuanya yang sama-sama budak, gitu Bapak Ibu. Dalam riwayat yang lain, aqbala rajulun ila Rasulillah, ada seorang sahabat menghadap Rasulullah, faqala, ya Rasulullah, ubayyi'uka 'alal hijrah wal jihad. Aku berbaiat, berjanji setia kepadamu untuk siap hijrah dan berjihad membela agama Allah. Abtagi al ajra minallah, aku ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang sahabat yang datang Rasulullah, saya berjanji sehidup semati siap mengorbankan jiwa raga saya untuk membelamu dan memperjuangkan agamamu. Kenapa? Aku ingin mendapatkan kebaikan pahala dari Allah. Kata Rasulullah, apa? Fahal min walidayki ahadun hayyun, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Atau salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup sekarang? Faqala, maka berkata Rasulullah, sahabat itu, na'am, ya Rasulullah, kedua orang tua masih hidup. Ummi, ibuku masih hidup. Kemudian apa? Kata Rasulullah, farji ila walidayka fa ahsin suhbatuhuma, engkau kembali saja, pulang saja, gak usah ikut berjihad. Kenapa? Orang tuamu masih hidup. Kalau engkau ingin mendapatkan pahala berjihad, rawat orang tuamu, berbakti kepada orang tuamu. Bapak Ibu, Rasul tidak mengizinkan sahabat untuk pergi ke medan jihad sebelum dia menuntaskan kewajibannya kedua orang tuanya dan mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, izin dari kedua orang tuanya. Jadi kedudukan kedua orang tua ini sangat mulia, ditempatkan oleh Allah setelah taat berbakti kepada Allah dan Rasulnya, baru berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hadis yang lain, ketika seorang itu mau jihad, Rasul berkata, kedua orang tuamu masih ada gak? Ada ya Rasulullah. Ibuku masih ada Rasulullah. Kata Rasul, fas'alillahi, mintalah kepada Allah
kebaikan dari kedua orang tuanya. Fa idza fa'alta, kalau engkau melakukannya, fa anta hajin wa mu'tamirun wa mujahid. Itu derajatnya, pahalanya sama dengan orang yang haji, orang yang umroh, dan orang yang jihad. Ketika kita belum sempat dan belum punya kemampuan untuk berangkat haji dan umroh, biayanya sangat mahal. Betul, Pak? Allah membukakan lebar kesempatan kita untuk kita mendapatkan kebaikan. Yang kebaikan itu bisa jadi setara dengan ibadah haji dan umroh. Apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua kita. Ya. Banyak Bapak Ibu rahimakumullah hadis yang menceritakan tentang taat kepada orang tua. Bahkan ada sebuah kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. An Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna li imra'atun, aku ini punya seorang istri. Wa inna ummi ta'muruni bitolakiha, tapi ibuku menyuruh aku menceraikan istriku. Jadi ini ada seorang datang kepada Rasulullah, disuruh oleh ibunya untuk menceraikan istrinya sendiri. Dia bingung, istri diceraikan gimana gitu kan. Faqala, maka akhirnya berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah yaqulu, dia berkata, al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua itu ada nanti di tengah-tengah surga, di tengah-tengah pintu surga. Fa in syi'ti fadha dzalikal bab au fidhi, kalau engkau mau silakan. Apakah engkau sia-siakan kedua orang tua ini padahal dia sudah berada di pintu surga, atau engkau jaga? Maksudnya engkau silahkan mau pilih mana, kan gitu ya. Taat kepada orang tua atau mempertahankan istrimu. Tapi ingat bahwa orang tua itu posisinya itu apa? Surga. Engkau mau milih pintu surga itu atau engkau mau nyia-nyiakannya? Ya. Dalam hadis yang lain ada seorang laki-laki juga sama. Anna rajulan ata Abu Darda faqala inna abi lam yazal bi hatta zauzati wa annahu al-an ya'muruni bitolakiha. Qala ma ana billadzi amuruka. Bahkan kasus ini terjadi bukan hanya saja pada Abu Darda Bapak Ibu. Siapa? Ibnu Umar. Ya. Jadi ceritanya Ibnu Umar itu ngadu kepada Rasulullah. Rasul, saya punya istri, tapi bapakku Umar itu memerintahkan kepadaku untuk menceraikannya. Gimana? Maka Rasulullah itu memerintahkan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Umar. Dalam sebuah riwayat, tentu seorang Umar bin Khattab tidak mungkin menyuruh putranya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Ada sebab musababnya. Menurut sebuah riwayat, salah satu di antaranya itu adalah apa Bapak Allah? Di antaranya Ibnu Umar itu karena saking cintanya kepada siapa? Istrinya itu menyebabkan dia tidak ikut dalam sebagian daripada pertempuran. Gak mau berjihad karena saking cintanya kepada istrinya itu. Umar melihat ini berarti kecintaan kepada istrinya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara cintanya kepada istrinya dia tertinggal dan tidak ikut berjihad. Dan Al-Quran mengatakan apa? Kul inkana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktarubtumuha
wa tijaratan tahsyauna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fisabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah sampai nanti Allah akan mendatangkan urusannya. Jadi kalau seandainya cinta kita kepada orang tua, kepada istri, kepada anak lebih kau cintai daripada cinta engkau kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tunggulah kehancurannya. Umar khawatir saking cintanya kepada anak, kepada istrinya, menyebabkan Ibnu Umar tertinggal dalam barisan jihad. Maka apa? Udah kalau begitu ceraikan. Gimana hadisnya? Lihat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana tahti imra'atun uhibbuha. Lihat, aku punya seorang istri dan aku sangat cinta kepada istri itu. Wa kana Umar, tapi bapakku Umar bin Khattab yukrihuha, dia enggak suka terhadap istriku ini. Faqala li, Umar berkata, "Talliqha." Ceraikan istrimu. Tapi yang jelas kan enggak mungkin sahabat minta untuk menceraikan menantunya, kan itu kan pasti ada sebab-sebabnya. Fa'abaitu, aku nggak mau, kata Ibnu Umar itu, aku tolak. Gimana masa istri saya ceraikan, orang saya cinta kepada istriku. Fa'ata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Siapa? Ayahnya itu. Fadzakaru dzalika, dan Umar menceritakan kepada Rasulullah, Rasul, ini anakku nih, ini sangat cinta banget sama istrinya ini. Aku sudah perintahkan kepada anakku untuk menceraikan istrinya. Ya. Dan setelah itu apa? Rasul berkata kepada Ibnu Umar itu, apa? Talliqha, ceraikan kamu. Jadi Rasul menyetujui apa yang dilakukan oleh Umar. Dan akhirnya diceraikan, Bapak Ibu. Itulah cinta Rabbani, cinta yang mampu mengalahkan cinta seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menempatkan cinta Allah di atas segala-galanya. Cinta yang bukan karena syahwat. Kalau berdasarkan syahwat dia masih suka, tapi syahwat dia kepada istrinya sudah mengalahkan syahwat dia kepada Allah. Buktinya apa? Disuruh dipanggil untuk jihad, dia lebih memilih istri, gitu kan. Dan ini akan mengganggu iman. Berarti apa? Syirik, ya kan itu kan. Sementara orang iman itu apa? Asyaddu hubban lillah. Lebih dia mencintai Allah dibandingkan mencintai yang lainnya. Ya. Seperti itu. Akhirnya diceraikan. Wa Ahmad, dan dalam hadis riwayat Ahmad bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi, barang siapa yang menginginkan seorang umurnya dipanjangkan, lihat, wa yuzadu fi rizqihi, dan rizkinya ditambah. Jadi ada hubungannya antara umur seseorang dengan rizki seseorang, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Fal yubarrir walidayhi wal yasil rahimah, berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silatur rahim. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka bisnis atau mau bekerja, mau nyari nafkah agar supaya rezeki lancar, datangi orang tua dulu, minta kepada orang tua dulu, doakan kepada orang tua dulu, minta keridhoannya agar dimudahkan. Kenapa? Ada hubungannya kemudahan rezeki dengan keridhoan kedua orang tua. Sebelum berangkat kerja, datangi orang tua. Ingin merantau, datangi orang tua. Kenapa? Doa kedua orang tua itu dibutuhkan, dikabulkan. Ya.
Wa Abu Ya'la wa ghairuhu was-sahahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, man ya min bir man barra walidayhi, barang siapa yang dia berbuat baik, berbakti kepada orang tua, tubalahu, maka berbahagialah, zadallahu fi umrihi, karena Allah akan menambah panjang umurnya. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, annar rajula, sesungguhnya seseorang, la yahrumur rizqu, haram rizki datang kepadanya, bidzanbin yusibuhu, karena dosa yang menimpanya, wala yuzadul qadri ila biddu'a, tidak mungkin sebuah ketetapan Allah ditolak kecuali dengan doa, wala yazidu fil umur, dan tidak mungkin umur itu panjang, bisa dipanjangkan illal bir, kecuali dengan berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jadi ada hubungannya antara berbakti kepada orang tua dengan kemudahan rizki, kelancaran rizki bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan rizkinya seperti rizki kaum raja, perlakukanlah orang tua kita seperti raja. Maka rugi kata Nabi, kalau seandainya ada seseorang yang dia sudah mapan, sudah sukses hidupnya di dunia, kedua orang tuanya masih ada atau salah satunya, tapi dia sia-siakan. Padahal ingat, surga al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ada di bawah kaki kedua orang tua. Terakhir Bapak Ibu, ya, dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusnin, siapa sih orang yang lebih berhak didahulukan bihusni sahabati, untuk saya perlakukan dengan perlakukan yang sangat-sangat istimewa. Qala, maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Faqala, kemudian sahabat bertanya lagi, setelah ibuku siapa? Kata Rasulullah, ummuki, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa qala, kemudian setelah 3 kali, summa abaka, baru bapakmu. Jadi dari kedua orang tua ini Bapak Ibu, yang paling pertama yang perlu dan kita prioritaskan di antara kedua orang tua kita itu adalah siapa? Ibu. 3 kali Rasul mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Kalau bapak mah cuma 1 kali. Jadi bapak-bapak jangan tersinggung kan gitu kan. Nah, memang faktanya seperti itu. Ummuka. Kenapa 3 kali? Karena bapak-bapak tidak bisa melakukan yang 3, yang itu dilakukan oleh ibu kita kepada kita. Apa? 1, mengandung. Bapak-bapak siap mengandung selama 9 bulan di perutnya. 2 kilo, 3 kilo terus, coba itu galon ikat di perut kita. Jangankan 9 bulan, seminggu saja isi air sekilo, 2 kilo. Gak bisa. Yang kedua apa? Melahirkan. Ada bapak-bapak yang bisa melahirkan, yang bisa hamil? Gak ada. Walaupun mukanya sudah dipoles seperti wanita, rambutnya, fisiknya, ngomongnya, tapi tetap yang namanya hamil itu nggak bisa. Kenapa? Karena hamil itu harus punya rahim, dia kan? Kan banyak sekarang tuh wanita-wanita apa namanya Pak? Waria. Wanita tapi pria, bukan wanita pria. Betul ya, waria ya. Ngomongnya mirip, persis Bapak dan Allah, hidungnya, ya, semuanya. Tapi coba gak bisa hamil gak? Gak bisa hamil. Yang bisa hamil itu wanita. Walaupun katanya di ada seorang waria hamil, gak mungkin gitu Bapak Ibu. Hamil. Yang kedua apa? Melahirkan. Melahirkan itu berat, antara hidup dan mati itu Bapak dan Allah. Darah menghambur, keringat bercucuran.
Saya menyaksikan bagaimana seorang wanita melahirkan itu. Punya anak, kebetulan tiga-tiganya itu saya hadir menyaksikan gimana seorang wanita itu melahirkan. Nangis kita Bapak Ibu. Antara hidup dan mati. Tapi aneh ketika sang jabang bayi lahir itu gak ada ceritanya seorang ibu nangis marah-marah. Senyum Bapak Ibu. Dirawatnya ketika bayi, tidurnya di malam hari seperti apa. Gak ingin anaknya itu digigit nyamuk, ya, diselimutinya, dikit-dikit nangis, disusuinya, kurang tidur minta ampun. Bapak-bapak kalau istri kita pas melahirkan kan tidur di malam nyenyak-nyenyak saja ya kan itu kan. Istri itu nggak bisa. Belum lagi ketika anak masih bayi mau makan dikencingin, ya. Ketika usia TK, ketika usia SD, SMP, terus sekarang kita sudah dewasa. Gelar kita sudah banyak, uang sudah banyak. Melihat orang tua kita butuh bantuan. Kalaupun kita belum bisa memberikan kebahagiaan secara materi, jangan menyakitkan dengan kata-kata. Ya. Yang ketiga apa? Menyusui. Hamil, mengandung, melahirkan, menyusui. 2 tahun lamanya. Berapa galon air susu yang sudah kita isap selama 2 tahun itu Bapak Ibu. Padahal yang kita isap sesungguhnya bukan susu, itu darah, betul Bapak Ibu. Nah sekarang sudah kita dewasa. Berbakti. 3, baru abaka, baru bapamu. Bapak Ibu rahimakumullah, birrul walidain adalah salah satu di antara cara kita agar kita memiliki hati kita bersih, lembut, ya, hingga kemudian kita layak untuk mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah Bapak Ibu yang sekarang kedua orang tuanya masih ada atau salah satunya. Mungkin selama ini kita hilap, kita belum berbakti, maka masih ada kesempatan. Jangan disia-siakan karena kita menyesal kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada. Kita tidak bisa mencium kedua tangannya, kita tidak bisa memeluk keduanya. Terus bagaimana yang sudah meninggal dunia? Jangan putus asa juga. Paling tidak boleh putus berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua apa? Perbanyaklah amal soleh untuk kedua orang tua kita. Kita bisa bersedekah, niatkan buat orang tua. Kita bisa kurban, diniatkan buat orang tua. Kita bisa haji, umroh buat kedua orang tua kita. Asalkan kita sudah haji dan umroh terlebih dahulu. Temui sahabat-sahabat karibnya, silaturahim sahabat-sahabat karibnya. Kemudian apa? Lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua kita. Sebagai bentuk silaturahim kita kepada orang tua kita. Senang orang tua kita menyaksikan anaknya soleh-solehah, ya, dan mereka tahu, ya, mereka tahu apa yang dilakukan oleh kedua anaknya. Ketika anaknya baik, soleh, maka kebaikannya akan terus mengalir kepada orang tua kita, ya, Bapak Allah. Ketika kita sudah berbakti kepada orang tua kita, maka Allah pun akan membalasnya. Apa? Anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Dalam hadis ini disebutkan dalam selanjutnya, barang siapa yang kita memuliakan orang tua, menghormati orang tua, maka kita akan dimuliakan oleh anak-anak kita. Sebaliknya, kalau seandainya anak-anak kita begitu tidak pernah perhatian sama kita, jangan-jangan dulu kita juga sama. Kenapa? Karena ada hubungannya perilaku kita dengan orang tua kita dan anak-anak memperlakukan kita. Bapak Ibu Allah, demikian yang saya bisa sampaikan dalam kajian pagi hari ini tentang birrul walidain, dan insya Allah besok kita lanjutkan dengan judul yang berbeda. Masih banyak yang belum tersampaikan terkait dengan amalan untuk membuka tabir hati kita dari penyakit-penyakit hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.